Well, the Indonesian government are continuing their efforts to save the debt-ridden Indonesian national airliner Garuda Indonesia, as the parliament have now formed a working committee specifically to focus on helping Garuda Indonesia recover. Currently, Garuda Indonesia has outstanding debt of 9.75 billion US dollars. The Indonesian Parliament's Commission 6 have officially formed a working committee that will focus entirely on recovering the financial condition of Indonesia's national airliner Garuda Indonesia. The working committee is officially named the Penyelamatan Maskapai Penerbangan Milik Negara, or Saving the National Air Carrier Working Committee. The head of the working committee, Martin Manurung, explained that this working committee is a continuation of the efforts made by the Parliament's Commission, the Ministry of State-Owned Enterprises, and Garuda Airlines directors. Kita sudah menyepakati terbentuknya panja yang secara khusus akan mendalami opsi-opsi apa yang tersedia untuk kita bisa menyelamatkan Garuda Indonesia dan bagaimana DPR, khususnya Komisi 6 DPR RI, memberikan dukungan politik dengan tujuan bahwa kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang sebagai maskapai nasional kebanggaan kita. The Deputy Ministers of State-Owned Enterprises, Kartika Wirjoatmojo, said that the Indonesian central government will work together with Parliament and discuss business plans and future steps for Garuda Indonesia. Meanwhile, the working committee will also provide an update on the process of the temporary suspension of debt payments in 60 days' time. Dalam raker ini membahas secara detail mengenai bisnis plan dan prospek Garuda ke depan. Karena kita ingin memberikan paparan mengenai bagaimana Garuda ini bertransformasi dan nantinya insya Allah setelah pandemi bisa berangsur pulih, kita bisa berbisnis secara lebih baik dan menghasilkan sustainable kinerja keuangan. Nah, yang kedua, kami juga membahas mengenai opsi-opsi dalam proses PKPU, di mana kita saat ini sedang menghadapi proses PKPU dan kami paparkan mengenai berbagai jenis dan nominal kewajiban dari berbagai kreditur, mulai dari kreditur luar negeri, lessor, kemudian kreditur dalam negeri seperti dari perbankan dan juga dari vendor, dan apa yang akan kita jadikan penawaran dalam proses PKPU ke depan dan bagaimana prospeknya ke depan. Nah, ini kita bahas secara detail juga. Yang terakhir, kita juga memohon dukungan dari sisi permodalan apabila nanti kita berhasil mencapai perdamaian atau homologasi dengan para kreditur ini. Meanwhile, as part of their debt restructuring process and negotiations, Garuda Indonesia will return 2 Boeing 777-300ER planes to lessors in California. On top of this, Garuda Indonesia's present director confirmed that the company will return 1 more plane. Bagian dari upaya kita melakukan restrukturisasi dan masuk dalam bisnis plan kita bahwa pesawat tersebut memang tidak kita butuhkan. Jadi kita kembalikan dan dengan cara berdamai dengan lesornya. Jadi coming soon satu lagi, 777. Terima kasih. Tapi bukan yang dipakai oleh presiden ya. Currently, Garuda Indonesia has outstanding debt of up to $9.75 billion. Nevertheless, the Indonesian government and Garuda Indonesia themselves are committed to efforts in restructuring their debt and ensuring the company does not fall into bankruptcy.